Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan dan kesehatan, serta berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah hati kami, untuk kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Bilangan 11 ayat 23. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masa akan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang terkasih, Musa bingung mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa akan ada daging tersedia bagi bangsa yang dipimpinnya di padang gurun. Dalam Bilangan 11 ayat 21-22 tertulis, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Kebingungan Musa dijawab oleh Tuhan dengan mengatakan dalam ayat 23, masa akan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang terkasih, kita dapat membaca dalam ayat-ayat yang selanjutnya bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang ajaib, mendatangkan burung-burung untuk menjadi makanan mereka. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan mampu memberikan jawaban dan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Kita mungkin saat ini mengalami kebingungan dan keraguan, bagaimana pertolongan dan jalan keluar bisa terjadi. Kita begitu sering mengkalkulasi dan menimbang dengan pikiran kita, dan melupakan kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita semua dengan kuasa-Nya. Cara Tuhan bekerja seringkali tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan datang sebagai manusia, Ia pun menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib untuk melakukan pertolongan dengan caranya. Murid-murid bingung bagaimana caranya memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan juga ketika hendak memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, murid-murid mengalami kebingungan. Dalam Matius 15 ayat 33 tertulis, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Saudara yang terkasih, perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya tidak pernah kurang untuk melakukan perkara yang ajaib dan mustahil. Mari kita tangkap saudara, apa yang menjadi pesan firman Tuhan, dan kita simpan baik-baik dalam hati kita. Yang pertama, kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong saudara. Yang kedua, kuasa Tuhan membuat Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan yang ketiga, kuasa Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apapun masalah hidup yang saudara alami saat ini, percayalah selalu kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Jangan bingung dan ragu
mempertanyakan bagaimana caranya Tuhan menolong saya. Saudara yang terkasih, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kita dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Kami bersyukur punya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak pernah kurang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu kami dikuatkan. Oleh firman-Mu Tuhan, kami kembali diteguhkan. Segala perkara yang kami alami ada dalam kuasa Tuhan. Segala masalah yang kami alami dapat Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Kuasa-Mu tidak pernah kurang untuk menolong setiap kami dalam pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami menerima penggenapan janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami semua dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.